Sambung. Sambung langsung. Oke. Halo, Mbak. Iya, ini nih Juni. Kami tadi kerja dari ketemu ini yang dari Juni. Oh iya 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 iya. Piye Mbak kasus sampean? Sampean nggak pernah lihat konten Miss Juni yang dilarang kerja di toko itu, Nduk? Iya. Iya tahu. Ya posisinya kamu lagi di luar toh, Nduk, posisinya, Nduk. Ini kan mau Oke, oke. Oke. Mungkin nanti aja kita ngobrol, Nduk, soalnya nggak dengar suaranya. iya soalnya mau Oh, ya udah nanti aja kamu matiin wes. iya iya. Oke, oke, thank you. Oke, bye-bye. Iya. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Oke, mungkin saya butuh ntar KTP-nya dia, apanya dia, saya laporkan sama KJRI ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Kemarin sebenarnya saya nggak ada acara ketemuan dengan Konjen, dengan Pak Zul ya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak ada acara ketemuan sama Pak Konjen. Kemarin tuh kebetulan saya tuh ketemu sama polisi Hong Kong ya. Bukan polisi Hong Kong, polisi Indonesia yang kebetulan bertugas di Hong Kong. Sama Bu Yuli. Jadi sebenarnya saya tuh acaranya kemarin itu nganterin satu kasus, yaitu kasusnya Monica, karena saya ingin tahu apa sih yang terjadi dan bagaimana siapa saja yang melaporkan. Saya berbincang-bincang dengan polisi Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan akhirnya kita membahas panjang kali lebar, banyak sekali pertemuan yang akan kita rencanakan untuk berikutnya. Jadi buat teman-teman yang kemarin kasusnya kena tipu Monica, semuanya ditolong dikumpul lagi ya. Kemarin kan saya sempat nggak merekod kalian ya. Jadi kemarin termasuk teman-teman yang ditipu dengan uang 3.500 yang buat bayar bank itu juga tolong ya. Tolong juga hubungi saya ya. Jadi tolong hubungi saya, semuanya yang ditipu oleh Monica yang termasuk beli tiket dari Indonesia, semuanya itu tolong hubungi saya. Kenapa? Karena kita mau kumpulin data-data kalian dan kita juga bisa laporkan Hong Kong Indonesia. Jadi buat teman-teman sekarang ini kepolisian yang ada di Indonesia dari Indonesia yang ada di Hong Kong ini sangat bagus sekali. Gerakannya sangat-sangat cepat. Dan saya bersyukur karena sekarang saya sudah memiliki nomornya Konjen. Jadi saya memiliki nomornya Konjen langsung ya Mbak ya. Jadi kalau saya laporan di bawah tidak ditanggapin, saya langsung bisa cross-check di Konjen. Walaupun tengah malam ada kejadian apapun, kalian bagaimanapun, kalau saya bisa ngangkat telepon, saya bisa laporkan langsung ke Pak Konjen. Jadi buat teman-teman selama ini kan secara pribadi saya pernah di PHP-in sama Pak Konjen yang dulu ya. Karena waktu itu saya minta nomornya Pak Konjen, saya dikasih nomornya customer service. Padahal waktu itu kalau nggak salah ada yang pingin menjatuhkan diri, terus akhirnya ada yang sakit parah. Waktu itu ada sakit parah. Jadi waktu itu hampir meninggal dunia, telat 10 menit bisa meninggal dunia itu saya yang cari nomornya Pak Konjen nggak dapat. Ternyata saya dapat nomornya customer service. Dan hari ini saya merasa bahwa sangat bahagia sekali saya mendapatkan akses bisa nelpon Pak Konjen langsung. Jadi kemarin sempat saya minta nomornya Pak Clement ke Pak Teguh nggak berani ngasih karena tanpa izin Pak Clement otomatis saya tidak dikasih nomornya Pak Clement yang bagian kejaksaan itu untuk menanyakan satu kasus. Tapi secara tidak langsung Tuhan itu adil, waktu saya minta sama Pak Teguh nggak dikasih karena sebenarnya saya punya tapi saya hilang nomornya. Tiba-tiba waktu makan di tempatnya Mbak Win itu saya ketemu sama Pak Clement yang bagian kejaksaan. Jadi alhamdulillah banget. Jadi kemarin tuh di hari kemarin itu sebelum saya ambruk ya, saya bisa ketemu dengan konsul jenderal langsung. Saya bisa ketemu dari atas polisi, saya juga bisa ketemu sama kejaksaan yang dari Indonesia semuanya. Ini sangat-sangat bersyukur sekali ya. Kata Mbak Peti, Pak Konjen sekarang cukup bagus, ada perubahan respon dan perhatian. Kegiatan aktif juga banyak sekarang. Waduh,
335 jempol, ya itu Mbak, nggak tahu ini. Saya sangat senang sekali ya waktu berbicara dengan Pak Konjen, bahkan Pak Konjen bersedia podcast sama saya, cuman karena aturan birokrasi yang panjang kali lebar itu membuat Pak Konjen masih belum bisa podcast sama saya ya. Kita lihat aja perubahan Pak Konjen, apakah Pak Konjen berani cross the button line-nya KJRI yang zaman dahulu kala, atau Pak Konjen masih mempertahankan yang tradisi zaman dahulu kala tentang KJRI, bahwa KJRI itu ada batasan-batasannya. Saya lihat dari perubahan Pak Konjen yang baru ini banyak sekali ya. Dari teman-teman yang memusuhi KJRI, mengkritik secara arogan, brutal, menyukai KJRI, KJRI hari-hari ini merangkul semua penggiat. Jadi saya merasa bahwa KJRI hari ini itu punya apa ya? Punya aura yang sangat berbeda, merangkul. Jadi auranya bukan memberikan pengarahan saja diarah notok. Tapi mereka tidak mau mendengarkan isi hati kita. Tapi yang saya lihat nih dari beberapa medianya KJRI itu memberikan inspirasi. Jadi mendengarkan. Biasanya kan pejabat-pejabat dahulu kala itu di zaman purba itu memberikan pengarahan, sambutan-sambutan. Sampai bosen sambutannya podo wae. Bener nggak sih? Jadi saya tuh merasa banyak sekali perubahan ya yang saya lihat. Pak Konjen Edison pas bicara semarak budaya tahun lalu bagus orangnya. Waduh, saya pernah ketemu Pak Konjen. Pak Yul, ya bukan Pak Zul ya, waduh saya itu. Pak Yul Edilson, Miss pas acara Semarak Budaya tahun lalu. Bagus orangnya, Miss. Auranya positif, betul. Jadi Konjen yang sekarang auranya positif dan merangkul ya, dan selalu tersenyum ya. Selalu tersenyum. Karena Bapak yang dulu ya karena saya nggak kenal ya, karena saya pernah minta mau podcast saya ditolak ya. Saya pernah dulu minta mau ketemu sama Pak Konjen, saya ditolak. Saya pernah meminta bertemu dengan Pak Konjen, saya harus buat surat. Dan saya ditolak. Dan kemarin itu saya nggak ada acara ketemu sama Pak Yul ya, nggak ada. Saya tuh nggak ada acara ketemu dengan Bapak langsung, itu nggak ada. Tapi saya kaget. Saya cuma berbicara dengan polisi Indonesia yang ada di Hong Kong, dan saya sempat cerita juga, dan ternyata Pak Yul pernah lihat saya di Kick Andy, yang saya menyatakan bahwa saya tuh sampai sekarang itu belum pernah datang ke KJRI. Jadi kaget ya, sempat drodos milih. Memang saya tahu diri Mbak ya, sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Untuk mencapai ke atas itu sesuatu yang mustahil. Oh iya Mbak Peti, saya minta foto dilayani dengan baik. Waduh, sangat penasaran Miss Wes, penasaran sama Bapak Konjen yang sekarang. Katanya Konjen sekarang lebih ketat Miss. Bagus loh kalau lebih ketat kan bagus. Bagus, kalau Konjen yang sekarang lebih ketat berarti pengawasan ke kalian lebih. Tak kasih tahu, ejen-ejen saiki sambat. Ejen-ejen saiki iki akeh sing di teteng. Sebelum saya diundang sama Pak Zul, saya sudah mendengarkan gosip-gosip di luar itu banyak ejen yang di deng-deng. Lessonnya di deng-deng. Ejen-ejen sekarang yang nggak baik laporkan langsung. Langsung di deng-deng. Ya. Jadi bagus sekali ya. Bu Esi atau siapa ya yang bagian kekontrakan itu, bagian kontrak itu langsung di teng-teng. Agent yang jualan visa udah di terus agent yang rentenir di oke sing agent sing nganu Mbak. Sekarang belusukan Miss bersama Pak Konjen sama Bu Yuli. Lah ya. Ini satu tim. Pejabat harusnya gitu, kerja perlindung kami para TKW. Yo ben kapok Miss sing nggak amanah. Betul. Makanya saya itu sebelum ketemu sama Pak Konjen kemarin itu sebenarnya saya sudah mendapatkan info bahwa banyak agent yang di ya